Nah, tetap pada akhirnya suatu metode itu ada keuntungan dan ketidakuntungannya. Ada advantages sama disadvantages-nya. Jadi, keuntungannya adalah easy to understand and communicate. Ya memang ya kita paham pokoknya kalau ngitung IRR mah NPV-nya tinggal dijadiin 0 kayak gitu aja kan. Easy to understand and communicate. Dan untuk mengkomunikasikannya kenapa kita menerima suatu project ketika kita menggunakan metode IRR itu mudah gitu loh. Kan tinggal nyari misalnya ketemu IRR-nya 20%. Required return kita 15%. Berarti kan kita accept project itu seperti itu. Mudah mengkomunikasikannya. Kenapa dalam artian di sini mengkomunikasikan kenapa kita memilih project ini berdasarkan IRR. Namun disadvantages-nya adalah does not distinguish between investing and borrowing. Jadi semua itu sama. Antara dia investasi dengan dia meminjam itu sama. Padahal kan beda ya ketika kita meminjam, yang kita inginkan adalah required return yang rendah. Seperti itu. Jadi ketika IRR-nya ini tinggi, padahal yang kita inginkan itu adalah bunga yang rendah, kan rancu gitu akhirnya. Jadi dia nggak ada perbedaan antara investor dengan orang yang meminjam. Jadi antara borrower dan lender itu nggak ada ininya, nggak ada perbedaannya. IRR may not exist or there may be multiple IRRs. Seperti itu. Kemudian problems with mutually exclusive investment. Jadi IRR ini susah ya menghitungnya seperti itu. Ya kan harus menggunakan trial error segala macam. Jadi may not exist or there may be multiple IRR. Atau bisa dalam suatu proyek ini ada beberapa IRR itu mungkin seperti itu. Jadi memang lebih sulit. Nah ini. Jadi are we borrowing or lending? Itu masalah dari IRR. IRR ini sebenarnya diperuntukkan bagi si pemberi pinjaman, bukan si peminjam, begitu. Makanya jadi rancunya di situ. Kemudian multiple IRR, reinvestment assumptions, kemudian problems with mutually exclusive investment. Jadi kalau dia mutually exclusive investment, enggak, belum. Kalau dia 197 belum bisa. Berarti kita harus ini apa? Biar 197 hasilnya lebih besar, otomatis kita harus merendahkan ya. Jadi paling enggak mungkin kita coba 19, bisa juga sampai koma-komaan. Jadi misalnya 20,12 dicoba kayak gitu. Jadi paling semendekati mungkin dengan 200. Gitu. Nah, kita lanjut problems with mutually exclusive investment. Karena itu ada yang namanya modified IRR. Sebentar. Jadi tadi kita nih ya. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini kan ada istilah mutually exclusive investment. Apa sih itu gitu? Mutually exclusive investment adalah kita hanya dapat memilih satu investasi
di antara sekian banyak investasi. Kita nggak bisa memilih dua. Jadi memang harus benar-benar menentukan pilihan mana yang terbaik, seperti itu. Nggak bisa pilih beberapa, misalnya ada yang sama-sama mendekati, seperti sama-sama mendekati keuntungannya sama-sama lebih besar, tetap harus dipilih salah satu yang terbaik. Itu namanya mutually exclusive investment. Gitu. Jadi harus semua alternatif investasi itu harus harus di ranking seperti itu. Kemudian pilih yang paling baik. Itu problems with mutually exclusive investment. Jadi scale problem dan timing problem. Gitu ya. Makanya muncul yang namanya modified IRR atau MIRR. MIRR ini diarahin ke waktu yang lain. Jadi dia calculate the net present value of all cash outflow using the borrowing rate. Nah, dengan MIRR kita bisa menghitung dari segi borrower, dari segi peminjam, gitu. Dengan cara calculate the net present value of all cash outflow using the borrowing rate. Outflow-nya berapa yang harus kita bayar, kan kita sebagai peminjam kan otomatis memberikan bunga gitu kan. Kalau tadi kita sebagai investor kita mendapatkan uang per tahunnya seperti itu sampai maturity date. Kalau kita sebagai peminjam, kita yang membayar terus. Nah, jadi calculate the net present value of all cash outflows using the borrowing rate. Kemudian calculate the net future value of all cash flow inflow using the investing rate. Kalau borrowing rate berarti dari segi borrower, kalau ini investing rate berarti dari segi lender atau investor gitu. Kemudian find the rate of return that equates these values. Benefitnya single answer and specific rates. Oke, lebih lanjut ya. Oh, ini tadi independent phase mutually exclusive projects. Jadi proyek itu ada dua macam, ada independent project dengan mutually exclusive projects. Yang pertama ada independent projects, yaitu accepting or rejecting one project does not affect the decision of the other project. Must exceed a minimum acceptance criteria. Jadi dalam independent project ini kita bisa memilih beberapa investasi dan pemilihan kita atas sebuah investasi tidak mempengaruhi keputusan kita untuk investasi yang lain. Jadi misalnya gini contohnya ya. Saya buka cabang gitu. Buka cabang misalnya bakso kepala sapi gitu di Surabaya. Buka cabang misalnya di Ngagel, Rungkut, apa mana kayak gitu ya, kecamatan-kecamatan. Ketika saya membuka cabang di Ngagel, ini tidak mempengaruhi keputusan ketika saya membuka cabang di Rungkut, seperti itu. Itu namanya independent project. Nah, syaratnya hanyalah saya membuka cabang ini pokoknya harus melebihi minimum acceptance criteria. Gitu. Beda kalau mutually exclusive projects adalah misalnya kayak merger dan akuisisi. Gitu. Ketika saya ingin melakukan merger, kan ini merupakan keputusan yang besar sekali kayak gitu kan. Mau merger apa mau yang lain seperti itu? Apa mau akuisisi? Apa mau controlling saham aja kayak gitu. Jadi membeli saham yang banyak lebih dari 50% itu sudah bisa mengontrol kan. Menjadi preference shareholders seperti itu. Jadi nggak cuman common stockholders seperti itu ya. Jadi ada dua macam proyek, independent project dengan mutually exclusive project. Nah, yang bermasalah adalah